Hai, Mike di sini. Sebagian besar dari kita pasti udah tahu ya, beberapa hari belakangan sempat ada banyak perdebatan online dan sedikit kontroversi soal program laptop merah putih. Khususnya muncul gara-gara statement Mendikbudristek yang mengatakan ada anggaran 2,4 triliun untuk pengadaan 240.000 laptop untuk pelajar bikinan lokal. Sebagai bagian dari pengadaan paket TIK untuk sekolahan dan pelajar. Sebab ini masih banyak simpang siur informasi, kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Terus saat ini dari Kemendikbudristek sendiri sudah ada klarifikasi sedikit ya, bahwa sebenarnya anggaran itu adalah anggaran keseluruhan, termasuk sarana dan prasarana pendukung pembelajaran di luar laptop. Nah, hari ini kita pastinya nggak mau bahas soal politik dan tetek-bengek soal itu semua. Jadi today kita lebih ke mau sekedar bahas apa aja yang sebaiknya ada di sebuah laptop merah putih ideal yang akan dipakai ratusan ribu siswa dan siswi di Indonesia. Sedikit introduction, kami emang bukan ahli elektronik ataupun insinyur laptop atau insinyur PC yang benar-benar pernah kerja di industri elektronik dan sebagainya ya. Kita benar-benar hanya ya tukang review gadget gitu di YouTube sini. Jadi menurut kami ya tidak perlu dianggap terlalu serius jika pendapat kami tidak sesuai dengan Anda yang mungkin lebih expert dari kami di Nerd Reviews. Namun setelah mereview ratusan laptop, terus PC dan gadget-gadget lain di Nerd Reviews ini selama bertahun-tahun belakangan, at least ada beberapa lah hal yang menurut kami make sense untuk ada di sebuah laptop pelajar seperti itu. Karena ya kita semua pernah juga jadi pelajar, pernah jadi mahasiswa, jadi sebagai entusias teknologi, kita mau sekedar kasih komentar dan masukan saja. Sepengetahuan kami, untuk belajar sekolah ya, khususnya anak SMA, SMP, dan SD saat ini sebenarnya udah bisa tercukupi oleh rata-rata laptop 3,5 hingga 5 jutaan yang ada di pasaran. Karena ya dengan harga segitu kita udah bisa dapat laptop basic yang bisa berfungsi dengan baik, kalau kita bilang minimum essential laptop gitu. Untuk sehari-hari sekolah online, baca PDF, ngerjain tugas, ngerjain makalah, ngerjain PR, bikin spreadsheet, bikin presentasi, terus browsing Wikipedia ataupun nonton YouTube kalau lagi jenuh gitu. Jangan sampai lebih murah dari itu, dan sebenarnya nggak perlu lebih mahal untuk pekerjaan-pekerjaan basic yang tadi disebutkan. Nah, mungkin buat yang masih awam soal teknologi atau nggak pernah update soal laptop yang ada di segmen itu, kita mau kasih tahu penampakan seperti apakah laptop di harga 3,5 sampai 5 jutaan itu. Nih, kita ambil contoh merek lokal ya, karena emang di pengadaan ini kan rencananya kita mau pakai pabrikan lokal, kementerian mau pakai pabrikan lokal biar mendorong industri dalam negeri, bla 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 bla. Pastinya ini kita ambil contoh Xirex. Xirex cukup terkenal ya sebagai merek lokal. Sebelumnya kami lihat juga emang cukup banyak ya pelajar dan mahasiswa yang memakai laptop Xirex ini. Gue sendiri nggak pernah pakai, tapi gue lihat ada laptop harga 3,5 jutaan dari Xirex yang cukup bagus, yaitu Xirex Sky 232. Bagus di sini maksudnya adalah perbandingan antara spek dan harganya benar-benar sepadan, bahkan melebihi ekspektasi. Xirex Sky 232 punya spesifikasi sebagai berikut. Pertama, dia pakai prosesornya Intel Celeron N4000 series. Ya, ini emang bukan Celeron yang paling baru, tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic, ini sudah mumpuni, nggak akan terlalu nge-lag atau gimana. Yang pasti bisa kepake gitu, walaupun untuk lebih dari sekedar browsing dan ngerjain tugas pasti akan tidak cukup. Dan Intel Celeron Dual Core ini juga punya Integrated Graphics UHD 600. Menurut kami untuk graphics nggak begitu penting ya untuk pelajar, karena toh dipakainya untuk ya hal-hal kayak seperti ngetik, ngerjain tugas gitu. Kalau nanti kebagusan bisa dikasih discrete graphics atau yang bagusan nanti dipakai main game malah kan. Ntar dipakai main Free Fire, dipakai Mobile Legends gitu misalnya. Yang penting RAM udah 4 GB, karena di zaman segini RAM 2 GB itu udah terlalu kecil ya. Tahun 2021 masih zaman gitu pakai 2 GB nggak mungkin. Walaupun tuh laptop 3 jutaan tapi udah nggak pakai hard disk lagi sekarang, 256 GB SATA, nggak perlu NVMe lah, tapi yang pasti jauh lebih bagus daripada pakai eMMC. Kadang-kadang laptop murah gitu dikasih eMMC aja biar murah. Padahal sebenarnya performa SSD yang berbasis eMMC ini nggak beda jauh biasanya dibandingkan hard disk konvensional. Hanya saja lebih murah dan lebih kecil kapasitasnya.
Terus surprisingly, dia punya layar 11,6 inci yang resolusinya Full HD. Biasanya laptop-laptop murah di bawah 5 jutaan seringkali mangkas bagian ini, jadi resolusinya cuma HD atau WXGA gitu. Jadi untuk bisa dapat laptop harga segini dengan Full HD itu udah bagus. Terus dia pastinya punya webcam, ya sekolah online pasti butuh webcam, dan OS-nya pakai Windows 10 Home. Ya standar laptop sekarang lah. Intinya dengan harga segini pun Zyrex Sky 232 ini udah cukup untuk rata-rata pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang murid SD, SMP, hingga SMA. Bahkan Zyrex ngeluarin alternatifnya yang berwujud 2-in-1, yaitu Zyrex Sky 360. Setelah ngelihat produk lokal, gimana nih soal produk luar yang sama-sama entry level dan fokusnya edukasi untuk anak-anak gitu? Nah, earlier tahun ini kita udah lihat Acer Travelmate Spin B3 dan Asus ExpertBook B1100 yang digembar-gemborkan fokus pada kebutuhan pelajar masa kini. Dari observasi kami, aspek utama yang tidak dipikirkan oleh produsen lokal ya, khususnya untuk segmen laptop entry level dan untuk pelajar ini adalah soal durabilitas. Baik si Acer Travelmate dan Asus ExpertBook tadi, yang udah pernah kita review, itu nilai jualnya ada di durabilitas dan tahan bantingnya. Jadinya dia desainnya tuh rugged, kayak laptop yang dipakai di lapangan gitu. Pertama plastiknya lumayan tebel, terus dia punya pinggiran ada karet-karetnya, terus juga punya sertifikasi military standard ya, MIL STD 810. Jadi sebenarnya menurut kami kalau bisa yang namanya pengadaan laptop merah putih ini dipikirkan juga durabilitasnya. Karena ya namanya pelajar, murid, masih anak-anak gitu, wajar kalau misalkan kadang-kadang ceroboh atau nggak bisa ngerawat laptopnya gitu, terus misalnya kebanting atau ketumpahan air dikit gitu. Minimal konstruksinya jangan sampai sekali kebanting terus langsung rusak gitu. Nggak perlulah kayak sertifikasi military standard dan lain-lain yang bikin laptop itu lebih mahal. Yang penting dites durabilitasnya, kedudukan sedikit nggak apa-apa, kebanting dikit nggak apa-apa, jatuh dari meja nggak apa-apa. Kalau bisa juga punya keyboard yang spill resistant juga, bisa ketumpahan air dikit tinggal dibersihin gitu. Apalagi ini kan laptop yang akan dipakai bertahun-tahun kan, mungkin pindah tangan dari satu pelajar ke pelajar lain. Jadi jangan sampai baru setelah setahun 2 tahun laptopnya udah nggak karu-karuan, udah berantakan, atau udah copot gitu engselnya, jangan sampai kan. Lanjut, saatnya kita lihat laptop yang dirumorkan akan dipesan Kemendikbudristek untuk program laptop merah putih ini, yaitu Zyrex Chromebook M432. Well, dari spek emang kurang lebih sama ya, sama si Zyrex Sky 232 tadi. Bedanya hanyalah kalau dari spek ini punya resolusi layar lebih rendah, jadi cuma HD, terus juga storage-nya sebatas 32GB eMMC. Sebab Chromebook M432 ini orientasinya itu penyimpanan datanya di cloud ya, di bawah Google, jadinya nggak perlu katanya storage gede-gede. Sesuai namanya, menjalankan Chrome OS besutan Google dengan lisensi edukasi. Berbeda dengan Windows 10 Home yang dipakai di Zyrex Sky 232. Mungkin ini karena banyak yang bilang ya, bahwa sebenarnya untuk pelajar, untuk edukasi gitu, nggak perlu OS yang sepowerful Windows. Cukup dengan Chrome OS, orientasinya cloud, nggak perlu spek yang tinggi-tinggi untuk bisa jalan lancar. Ya, lebih ringan, lebih simple, dan lebih mudah di-manage dalam jumlah besar dibandingkan laptop Windows. Menurut kutipan dari Google sendiri, pemerintah Selandia Baru udah sempat bikin program pengadaan laptop untuk pelajar juga dari tahun 2018 sampai tahun 2021 ini, dan semua laptop tersebut menggunakan Chrome OS yang dibagikan ke semua sekolah negeri di negara tersebut. Jadi mestinya udah cukup terbukti lah ya bahwa Chrome OS for Education ini bisa jadi alternatif solusi ideal untuk program laptop merah putih yang realistis. Namun menurut kami, storage 32GB offline itu masih kekecilan untuk kebutuhan rata-rata pelajar di Indonesia. Apalagi jika benar soal rumor harga per unitnya mencapai 6,5 juta rupiah per laptop. Seperti yang dilansir di situs berita Kumparan. Infrastruktur internet di Indonesia belum sebagus seperti negara maju, macam New Zealand gitu. Jadi storage offline terutama ya di laptop untuk pelajar, untuk kebutuhan di kelas dan di rumah, itu masih sangat penting. Jangan terlalu terpaku dengan penyimpanan data di awan. Sekalipun misalnya laptop itu juga nggak dibawa pulang ke rumah sama si siswa, ya tetap aja lebih nice kalau mengurangi beban internet di sekolah gitu. Nggak semuanya mesti disimpan secara online, dan ada data-data yang disimpan secara offline.
untuk akses data lebih cepat di mana saja dan kapan saja. Nggak perlulah pakai SSD yang bagus-bagus, eMMC atau UFS pun cukup, asalkan lebih dari 32 GB. Minimal 64 GB dan idealnya 128 GB lah, walaupun itu pakai Chrome OS. Itulah menurut kami masalah terbesar yang dihadapi jika Kemendikbudristek memilih Xirex Chromebook M432 ini sebagai laptop merah putih untuk pelajar. Jujur, kami nggak expect laptop standar issue sekolah gini bakal sebagus Travelmate Spin B3 ataupun Expertbook tadi yang buatan merek-merek Taiwan ya. Udah bisa bikin pengadaan laptop dalam jumlah besar oleh merek dalam negeri aja, itu udah termasuk prestasi tersendiri. Meski kedua laptop tadi tergolong murah, menurut kami nggak penting gitu fungsionalitas 2-in-1, touchscreen, ataupun kamera belakang. Apalagi dengan sertifikasi MIL STD dan sebagainya, ya itu sebenarnya nggak urgent lah untuk laptop merah putih ini. Kami hanya berharap pemerintah bisa memaksimalkan anggaran tersebut dengan memilih konfigurasi laptop yang tepat. Kalau kita rekap, rekomendasi laptop merah putih ideal menurut Nerd Reviews punya spek sebagai berikut. 1. Pastinya merek lokal dengan kandungan TKDN 30-40% seperti yang direncanakan di Chromebook M432 tadi. Bagi yang belum tahu, TKDN itu adalah singkatan dari Total Komponen Dalam Negeri. Ya, chipset dan yang susah-susah kita nggak mungkin produksi sendiri ya. 2. Laptopnya berukuran 11 hingga 12 inci, layar bebas mau HD atau Full HD, yang mana aja yang masuk budget. 3. OS-nya pakai Chrome OS for Education, nggak apa-apa pakai Chrome OS menurut kami. 4. Pakai minimal prosesornya Celeron N4000 series jika mau pakai prosesor X86, tapi misalkan mau pakai prosesor ARM juga boleh, misalkan Snapdragon 7C, biar lebih hemat baterai dan lebih efisien mungkin. 5. Storage minimal adalah 64 GB eMMC atau UFS. Kalau punya slot SD card juga recommended banget untuk ekspansi storage. Nomor 6, RAM minimal 4 GB DDR4. Nomor 7, nggak gampang rusak, retak, ataupun patah gitu engselnya. Tahan banting, nggak gampang encok. Nomor 8, kalau bisa chargingnya USB-C ya, biar nggak susah cari charger dan cari kabel. Terus nomor 9, pastinya punya webcam. Dan terakhir, nomor 10, harganya nggak lebih dari 4,5 juta per unit ya. Sekalipun kita masukin biaya administrasi dan logistik Rp500.000 per laptop, ya setidaknya anggaran 1 triliun itu akan cukup untuk at least 200.000 laptop merah putih. Which is a good deal dibandingkan rumor-rumor yang beredar sekarang. Ya, itulah kurang lebih masukan laptop merah putih ideal versi Nerd Reviews. Ya, sekali lagi, inti dari video ini bukan untuk mengkritik pedas ataupun menyerang produsen, kementerian, ataupun siapapun yang terlibat dalam pengadaan program ini. Kami hanya berharap pendapat kecil kami ini bisa membantu pertimbangan lebih lanjut seiring dengan berjalannya program ini. Tentu saja kami sangat mendukung terbukanya kesempatan setiap siswa dan siswi di Indonesia agar dapat mengakses teknologi yang memadai demi menimba ilmu dan jadi masa depan bangsa, negara, dan dunia. Mendukung pembelajaran semaksimal mungkin. Ya, itu dulu aja curhat colongan dari kami. Semoga program ini bisa berjalan dengan lancar tanpa banyak kendala. Yang masih mau mending silakan ke komentar. Jaga terus kesehatan kalian. And as always, stay safe.